Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2, untuk menyajikan materi kami mengenai mengorganisasikan perusahaan bisnis. Baik, pertama dulu kita masuk pada struktur organisasi. Struktur organisasi ialah spesifikasi pekerjaan yang harus dilakukan di dalam organisasi beserta cara-cara mengaitkan pekerjaan suatu dengan yang lainnya. Selain itu, setiap organisasi harus mengembangkan struktur organisasinya secara tepat. Selain itu juga, sebagian besar organisasi harus secara terus-menerus mengganti strukturnya. Baik, masuk pada materi berikutnya mengenai bagan organisasi. Perusahaan menyiapkan bagan organisasi untuk menjelaskan struktur dalam operasi perusahaan. Setiap kotak menggambarkan suatu jabatan dan garis tebal menunjukkan rantai komando atau hubungan pelaporan. Dapat dilihat pada bagan di bawah ini. Misalnya presiden atau pemilik, manajer toko eceran berhubungan dengan pembeli dan manajer kantor. Yang kedua, manajer pembibitan berhubungan dengan pembeli dan penyedia. Yang selanjutnya, manajer pengoperasian taman berhubungan dengan manajer rumah hunian dan manajer komersial, yang dimana semua ini memiliki kaitan dan hubungan masing-masing. Lanjut, aktivitas pembangunan struktur. Aktivitas pembangunan struktur berkaitan dengan proses mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan spesifik dan merancang orang untuk menjalankannya agar menghasilkan spesialisasi pekerjaan yang baik. Setelah terspesialisasi, pekerjaan dikelompokkan ke dalam unit-unit logis. Setelah itu, departemen spesialisasi membuat suatu departemen sebagai pusat laba atau unit perusahaan terpisah yang bertanggung jawab terhadap biaya dan labanya sendiri. Baik, yang berikutnya jenis-jenis departementalisasi. Yang pertama, departementalisasi berdasarkan pelanggan, yang kedua berdasarkan produk, yang ketiga proses, yang keempat geografi, dan yang kelima fungsi. Departementalisasi berdasarkan fungsi terdiri dari presiden, wakil presiden pemasaran, wakil presiden produksi, dan wakil presiden keuangan. Departementalisasi berdasarkan geografis, manajer proyek Texas, manajer proyek Oregon, manajer proyek Florida. Dan departementalisasi berdasarkan produk, produk konsumen, produk industri, produk konsumen, produk industri, produk konsumen, produk industri. Yang berikutnya, rentan kendali. Rentan kendali terdiri dari dua bagian. Yang pertama, organisasi datar atau perusahaan biro hukum pada umumnya, yang terdiri dari jenderal, kolonel, mayor, kapten, dan letnan, petugas pertaminan, sersan, kopral, tentara. Yang kedua, organisasi tinggi atau angkatan bersenjata Amerika Serikat. Rentan kendali relatif sempit pada tingkat yang lebih rendah, di mana tugas-tugas serupa dan lebih sederhana, jangkauan pengawasannya lebih luas. Yang berikutnya, jenis kewenangan. Yang pertama, wewenang lini yaitu struktur organisasi yang wewenangnya mengalir dalam rangkai komando dari pucuk pimpinan perusahaan ke bawahannya, dan rata-rata perusahaan bergantung pada departemen lini, yaitu departemen yang berkaitan langsung dengan produksi dan penjualan produksi tersebut. Yang kedua, wewenang staf, yaitu wewenang yang didasarkan pada keahlian dan biasanya berupa tugas memberikan nasihat kepada para manajer inti, manajer lini. Yang dimaksud sebagai staf adalah penasihat dan penyuluh yang membantu departemen lini dalam mengambil keputusan tetapi tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan akhir. Dan yang ketiga, wewenang komite dan kelompok, yaitu wewenang yang diberikan kepada komite atau kelompok
kepada komite atau kelompok kerja yang terlibat dalam operasi perusahaan sehari-hari. Contoh kewenangan. Kewenangan itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu manajer staff dan manajer lini. Yang pertama, Clerk Equipment Group. Itu dibagi menjadi 5. Tingkat paling atas ada Departemen Sumber Daya, dan yang kedua Departemen Teknik. Yang ketiga, divisi truk, divisi forklift dan bodes kecil, divisi peralatan. Pembelian, penanganan material, pembuatan mesin, pengecetan, perakitan, penjualan, dan distribusi. Bentuk-bentuk dasar struktur organisasi. Yang pertama, fungsional bentuk. Bentuk organisasi bisnis yang wewenangnya ditentukan oleh keterkaitan antara fungsi dan aktivitas kelompok. Yang kedua, divisional, struktur organisasi dengan diri sendiri. Yang ketiga, materials, struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan kelompok dan anggota kelompok yang dilaporkan kepada 2 manajer atau lebih. Yang keempat, internasional, pendekatan struktur organisasi yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan memproduksi, membeli, dan menjual di pasar global. Organisasi abad 21. Organisasi abad 21 memiliki beberapa organisasi. Yang pertama, organisasi tanpa batas. Organisasi tanpa batas adalah organisasi yang meminimalkan atau menghilangkan batas-batas dan struktur tradisional. Yang kedua, organisasi tim. Organisasi tim adalah organisasi yang hampir sepenuhnya bergantung pada tim bertipe proyek dengan sedikit atau tanpa hierarki. Dan yang ketiga, organisasi maya. Organisasi maya adalah organisasi yang memiliki sedikit atau tanpa struktur formal. Dan yang keempat, organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran adalah organisasi yang menginteraksikan pengembangan berkelanjutan melalui pembelajaran dan pengembangan karyawan berkeseimbangan.